finansial atau financial perspektif. Kita lihat di bulatan atau elips yang pertama adalah double enterprise value by 2004. Ini adalah target. 2024 maksudnya adalah bagaimana pertumbuhannya itu bisa double. Misalnya tadi revenue tahun ini, tahun 2022 adalah misalnya 100 miliar, kemudian ditargetkan tahun 2024, 2 tahun ke depan, 2024 revenue-nya menjadi 400 miliar. Artinya double. Nah, bagaimana caranya? Ada 5 pendekatan di sini. Yang pertama adalah grow total sales revenue, yaitu bagaimana meningkatkan total sales revenue. Dengan cara create net sales revenue, yang kedua adalah maintain net cash margin. Dua hal inilah supaya bisa meningkatkan gross sales revenue. Yang kedua adalah caranya dengan ensure investment add value. Memaksimalkan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga, achieve force target, ya. Kemudian yang terakhir adalah cut total operating cost, yaitu melakukan penghematan biaya. Jadi 5 proses inilah, faktor-faktor inilah yang akan mendorong pertumbuhan perusahaan dari aspek finansial atau financial perspektif. Oke, kita tadi baru saja membahas poin yang pertama dari balance scorecard, yaitu financial perspektif. Masih ada 3 poin lagi terkait pembahasan balance scorecard. Kita masuk sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang pelanggan atau customer. Perspektif customer atau pelanggan memiliki 2 kelompok pengukuran. Jadi tadi kita poin yang pertama sudah membahas mengenai financial perspektif. Poin yang kedua dari balance scorecard adalah customer perspektif. Yang pertama adalah customer core measurement atau indikator-indikator kunci dalam pengukuran customer. Apa saja? Yang pertama adalah market share. Seberapa besar kue yang bisa diambil oleh perusahaan. Jadi misalnya tadi total penjualan dari handphone misalnya 1 juta unit per bulan, berapa persen yang bisa diambil oleh perusahaan tersebut? Misalnya 100.000, artinya kontribusi perusahaan terhadap keseluruhan penjualan handphone sebesar 1 juta unit misalnya, berarti kontribusinya 10%. Itulah market share. Bisa mengambil berapa nilai share market yang bisa diperoleh. Yang kedua adalah customer retention, yaitu bagaimana mempertahankan customer yang ada. Itu adalah salah satu ukuran. Kalau yang pertama adalah meningkatkan market share, berapa market share-nya. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan customer yang sudah ada. Tentunya dengan cara melakukan hubungan yang baik dengan para customer, di-treat dengan beberapa cara, biasanya dengan keanggotaan, misalnya dengan diskon, misalnya dengan program promosi, misalnya dengan ucapan-ucapan ulang tahun, jadi di treatment customer-customer tersebut, sehingga bisa menjadi retention atau loyal terhadap produk yang dimiliki. Kemudian yang ketiga terkait customer core measurement adalah customer satisfaction. Seberapa jauh tingkat kepuasan customer atau customer satisfaction index. Biasanya indeks itu 1 sampai 5, artinya 5 itu sangat puas, 1 sangat tidak puas. Nah, seberapa besar customer satisfaction index terhadap produk? Bisa dilakukan dengan cara survei, bisa dilakukan dengan cara seberapa banyak komplain yang masuk di customer service, dan cara-cara yang lain untuk meningkatkan pengukuran seberapa besar tingkat kepuasan customer. Kemudian terakhirnya adalah customer profitability. Nah, ini sangat unik sekali ya. Biasanya perusahaan yang mendapatkan profit, tapi di sini customer juga mendapatkan profit. Artinya win-win solution. Artinya produk tersebut bisa memberikan benefit
untuk konsumen. Semakin banyak benefitnya, maka customer akan merasa semakin untung membeli produk tersebut. Jadi misalnya tadi beli handphone ya, banyak mendapatkan benefit, misalnya RAM-nya lebih besar dibandingkan pesaing, kemudian kapasitas penyimpanan, kemudian materialnya, kemudian fitur-fiturnya, kamera, misalnya speaker dan sebagainya, merupakan value added atau nilai tambah bagi customer yang berbeda atau lebih unggul dari pesaingnya, sehingga customer merasa ini sebagai nilai tambah. Dan pada akhirnya customer akan merasa beruntung membeli produk tersebut, yaitu customer profitability. Kemudian yang kedua adalah customer value proposition, yang didasarkan pada atribut product, service, and attributes-nya apa saja, product and service. Kemudian customer relationship, seberapa jauh hubungan dengan customer untuk membuat customer itu menjadi loyal. Atau yang lebih ekstrim lagi, bagaimana menjadikan customer sebagai brand ambassador dari produk kita. Contohnya, saya contohkan air mineral merek Aqua. Customer yang membeli Aqua dengan senang hati untuk mempromosikan merek tersebut karena mungkin kualitasnya lebih baik dibandingkan pesaing. Jadi kalau di luar kita bertanya, merek apa yang paling mudah diingat untuk merek air mineral, hampir sebagian besar responden akan menjawab Aqua. Artinya apa? Artinya bahwa atribut dari Aqua ini memberikan satu image yang positif di kalangan konsumen, atau biasa kita sebut sebagai penghargaan brand power atau brand index, atau mungkin ada super brands, penghargaan super brand. Itu merupakan salah satu aspek dari berhasilnya atribut produk dan service itu di mata konsumen, sehingga menjadi top of mind dari konsumen tersebut terhadap merek tersebut. Nah, ini adalah penjelasan dari customer value proposition. Customer value proposition, what customer value? Apa saja value yang akan didapatkan oleh customer? Paling tidak ada 3. Yang pertama adalah product attributes, yang kedua image, yang ketiga adalah relationship. Nah, produk attributes itu terdiri apa saja? Pertama adalah functionality. Jadi kita membeli misalnya kulkas, ya fungsinya utama adalah untuk pendingin. Jadi yang pertama adalah fungsi kulkas itu tercapai karena fungsi utamanya memang untuk mendinginkan makanan, minuman, atau produk-produk lainnya. Kedua adalah quality. Seberapa besar kualitas dari kulkas tersebut misalnya. Kemudian yang ketiga adalah timeliness, kemudian breadth offering, kemudian service, dan yang terakhir adalah price atau harga. Apakah harganya kompetitif dibandingkan pesaing-pesaingnya? Jadi poin pertama dari value proposition untuk customer adalah product attributes. Pastikan bahwa attributes tersebut memberikan nilai tambah atau value added bagi konsumen. Yang kedua adalah image, gambaran. Ada 3 poin terkait dengan image. Yang pertama adalah brand image. Seberapa positif brand itu di mata konsumen? Brand image-nya seperti apa? Saya contohkan tadi misalnya air mineral Aqua. Itu sudah memberikan brand image yang positif di masyarakat sebagai produk yang berkualitas, produk yang unggul, dan produk yang dipercaya oleh para konsumen. Kemudian yang kedua, image adalah knowledgeable. Bisa dipahami, bisa diedukasi. Kemudian yang terakhir adalah professional management. Apakah brand ini mencerminkan manajemen yang profesional? Jadi manajemen itu bisa diindikasikan dari produk yang dibuat apakah profesional atau tidak. Kemudian terkait dengan value proposition yang ketiga adalah relationship. Ada 6 poin terkait relationship. Yang pertama adalah availability, ketersediaan produk di pasaran. Jadi kalau misalnya produknya langka, itu akan jadi pertanyaan. Demand-nya sudah tinggi, produknya langka. Nah, akan menjadi image yang negatif, berarti manajemennya tidak profesional. Kemudian yang kedua, produk itu akan menjadi experience bagi
bagi konsumen, produk atau jasa. Misalnya seorang tersebut baru saja ke Hard Rock Cafe dan mendapatkan experience yang luar biasa, berbeda dengan kafe-kafe yang lain misalnya. Dan mendapatkan experience yang luar biasa sehingga customer tersebut merasa puas. Yang kedua adalah experience tadi, yang ketiga adalah convenience, kenyamanan. Jadi kalau konsumen misalnya dia menggunakan taksi Bluebird, dia akan merasa nyaman dibandingkan menggunakan taksi yang lain. Itu merupakan salah satu brand image atau relationship, keterikatan konsumen dengan merek yang sangat kuat. Kemudian yang keempat adalah responsiveness. Seberapa besar responsif dari manajemen dari produk tersebut. Misalnya, kita pakai nomor telepon Indosat gitu, kita telepon ke customer service-nya, kemudian cepat sekali customer service-nya itu merespon, jadi dinilai sebagai yang responsif. Seberapa besar produk itu bisa merespon keluhan-keluhan konsumen, manajemen dari produk tersebut, sehingga bisa dijadikan satu indikator terhadap brand image professional management. Kemudian yang berikutnya adalah flexibility. Seberapa besar fleksibilitas dari produk yang dikeluarkan atau di-launching oleh produsen. Dan yang terakhir adalah value. Nilai-nilai apa yang akan didapat konsumen dengan membeli produk tersebut. Tentunya adalah nilai-nilai positif yang akan meningkatkan profitability customer atau value added yang bisa memberikan kepuasan pada customer. Ya, itu adalah 3 poin terkait dengan value proposition, bagaimana customer perspektif dalam balance scorecard. Oke, kita masuk yang ketiga adalah proses bisnis internal perspektif. Yang pertama tadi adalah financial perspektif atau perspektif keuangan, yang kedua adalah customer perspektif atau konsumen perspektif, dan yang ketiga adalah proses bisnis internal atau internal bisnis proses.